Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend bosku. Kita kembali lagi di Imam Kawasaki. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke bosku, selamat sore nih ya. Ini sekitaran di sini pukul 18 ya, waktu Indonesia Barat. Oke, sore ini kita kru Imam Kawasaki bismillahirrahmanirrahim memulai lagi misi yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Misi kali ini bisa dibilang paket sultan. Nah, jadi ini kepunyaan Mas Harley, unitnya Ninja SS. Unit Ninja SS yang melakukan restorasi plus modifikasi paket sultan. Kurang lebih ini kalau perkiraan saya nih ya, sampai finish itu bisa di angka 200 juta ya. Hari ini kita Imam Kawasaki bersama kru bismillahirrahmanirrahim mulai part satunya kita mulai rakit seperti berdirinya dulu ya. Jadi nanti ketahuan kita pengennya tambahannya apa dan segala macam. Nah, bakal saya sepilkan seperti biasa apa jenis barangnya dan kurang lebih biayanya berapa dan harganya berapa. Oke bosku, saya terus sampai habis, jangan skip ya. Mantap. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Oke bosku, alhamdulillah, puji syukur, terima kasih ya Allah diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar, berkah selalu, amin berlamin. Oke bosku, terima kasih yang udah klik video ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video terbaru seputar Ninja 2 Tak. Oke bosku, selamat malam. Kita ditemani bersama Om Teddy, Om Sugeng, dan Om Fahmi. Kali ini sedang finishing kepunyaan Mas Dana Ninja RR Old SE dari Jakarta Selatan ya. Oke, lanjut lagi. Ini unit atau part yang mau kita bahas. Di depan saya ini kurang lebih, baru di depan saya ini ya, ini kurang lebih 100 juta lebih ya. Ini 100 juta plus lah pokoknya. Nah, yang pertama, unit ini asli Ninja SS ya. Untuk warnanya masih dirahasiakan. Asli Ninja SS tahun 2015 dan akan melakukan restorasi plus modifikasi besar-besaran atau head-on ya. Nah, unit ini bakal menghabiskan kurang lebih 100 jutaan sampai 100 juta lebih ya, bakal bisa mencapai 200 juta. Nah, di sini bakal saya sepilkan bosku. Yang pertama yaitu di bagian yang paling mencolok sendiri, yaitu bagian sepatunya. Untuk bagian sepatunya ini kita menggunakan Marches ini, original Itali. Ini yang sering dipakai di Moto3 ya. Wah, mantap. Ini beratnya kurang lebih 4,5 kg itu velgnya saja. Pokoknya enteng banget velgnya. Dan untuk harga velg set seperti ini, seperti di foto ini ya, ini kurang lebih 75 juta ya. Velg PNP ke Ninja R atau Ninja SS atau ke Ninja RR ya. Terus di belakang menggunakan NGRT, di depannya menggunakan Yutaka, bannya menggunakan Diablo Super Corsa. Oke, mantap. Dan untuk ukuran velgnya itu yang belakangnya 350x17 dan yang depannya 250x17, dan ban belakangnya kita menggunakan 120/70 Diablo Rosso Super Corsa, dan depannya itu 110/70 Diablo Rosso Super Corsa juga. Oke, mantap ya. Dan di sini ada part-part yang lainnya yang nggak kalah hedonnya. Nanti bakal saya sepilkan satu persatu.
Nah, untuk kerangka, untuk frame atau kerangkanya sudah kita lakukan powder coating supaya hasilnya lebih mantap dan maksimal. Frame-nya kita powder coating warna hitam, shock breaker depan, dan swing armnya kita menggunakan swing arm unit track. Nah, warna gold, 2 set pokoknya bakal kita rakit malam ini seperti berdiri. Pokoknya saya share sampai habis nanti setelah berdirinya di motor ini. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian kaki-kaki ya, itu shock depan ganti. Untuk shock depan menggunakan buttonnya original, asnya kita ganti yang gold inner Thailand. Nah, mantap. Dan untuk bagian shock breaker belakang tidak lupa andalannya. Ini kita menggunakan shock breaker Ohlin. Ini di harga 9 jutaan ya bosku, original Swedia. Terus di sini ada sistem pendinginnya dari Koyorat. Ini di harga hampir 5 jutaan ya. Terus di sini ada segitiga Almu atau CNC. Atas bawah kita menggunakan Bipro. Wow, atas bawah cakep nih. Untuk harga segitiga atas bawah ini nggak nyampe 3 juta ya, 2 juta lebih. Terus headlampnya tidak lupa menggunakan biled AS Turbo SE. Terus di sini ada underbone Taiga, knalpot, DBS, dan ada lagi tidak kalah pentingnya atau head-onnya lagi bos ya. Di sini Mas Harley pilih di bagian pengereman ya. Untuk pengereman sendiri kita menggunakan Brembo GP4RX. Ini Brembo biled atau nikel ya. Yang nikel nih, Brembo nikel, salah bukan biled bosku. Dan untuk harga kaliper depan belakang plus bracket, ini bracket depan dan ini bracket belakang dari NGRT, itu di harga kurang lebih ya 25 jutaan lah. Kaliper plus bracketnya, dan dibalut master remnya tidak lupa menggunakan master rem Brembo Corsa Corta RCS15, dan handle couplingnya Aku 1 itu di harga 7 jutaan. Nah, itu dibalut dengan tabung light tag ya bosku, tidak lupa, mantap. Tabung light tagnya di harga 1.250-an. Terus di sini juga dibalut ada steering damper atau stabilizer dari Ohlin juga, itu di harga 6 juta lebih ya, belum sama bracket ya. Tuh di sini ada gear belakang Almo dari Taiga, dan beberapa part kecil-kecil itu pemanis dari NGRT ya. Tidak lupa juga silencer atau knalpotnya menggunakan Tostec bosku, original Jepang ya. Nah, oke, saksikan terus sampai habis bosku ya. Ini kita perakitan bersama Om Teddy, Om Sugeng, dan Om Fahmi. Nanti dilanjut karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya tinggal dan harus saya kerjakan. Oke bosku, saya satu sampai habis, jangan skip ya, mantap. Oke bosku, ini lanjut perakitan Ninja SS kepunyaannya Mas Harley ya. Ini kita pasang dulu ring arm atau bahasa ininya apa ya, lengan ayun apa gitu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Ini lanjut pemasangan shock breaker ya. Ini shocknya nih Ohlin ori nih ya, seger banget ini. Harus berhati-hati karena kalau leket itu gak enak. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Oke, ini udah kepasang ya. Nanti kita lanjut pemasangan segitiga depan, biar nanti ban depan sama ban belakang kepasang. Nanti kalau udah disenjol bisa enak. Oke bosku. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. Nah oke nih, sebelum lanjut pemasangan bracket stabilizer ini dari NGRT ya.
Nah, ini ada sedikit penyesuaian di bagian koper komsirnya ya. Ini kalau nggak dipotong biasanya seret atau ini mentok di bibir ininya ya bosku. Jadi harus ada penyesuaian sedikit, ini dipotong biar nanti agak ini sedikit renggang. Sebenarnya bisa ini nggak dipasang, cuman lihatnya nanti kan nggak rapi, terusan kemasukan debu atau kotoran, nanti komsirnya cepet seret ya atau karatan lah. Nah, oke bosku, ini bracket dari NGRT nya udah kepasang ya. Nah, ini sebelum dipasang komsir ini kan gemuk dulu. Nah, tadi kan seperti saya bilang, kalau masang bracket ininya harus dipotong dulu ya bosku, biar nggak mentok posisinya. Tuh, kalau nanti kalau mentok kan posisi beloknya nanti seret ya bosku. Tuh. Jadi kan ini kan tuh lancar kan. Nah, kalau nggak dipotong kan otomatis ininya lebih panjang ke bawah, jadi mentok. Nah, ini kan lancar tuh. Oke bosku, dipotong ya bosku. Ini ya saya bilang tadi ada penyesuaian sedikit, ini koper ini harus dipotong bagian ujungnya biar beloknya nggak seret ya bosku. Lancar kan? Yang namanya di dunia modifikasi itu harus ada penyesuaian, itu hal yang wajar. Nanti dia kalau nggak bisa belok nanti malah kesereng ya bos, repot. Walaupun dikencengin aman. Oke, nanti lanjut kita pemasangan stangnya. Ini segitiga atasnya sudah terpasang. Setelah pemasangan bracketnya nih, ini di bagian ini ada bautnya ini. Ini jangan sampai nggak dikencingin, nanti dia lepas nyelput, malah kendor, repot. Nah, oke, jos. Kanan kiri belakang itu ada bautnya ya, jangan lupa dikencengin. Nanti gear udah dipasang tangki, nggak dikencengin kan harus buka tangki dulu, repot, sudah 2 kali. Nah, oke bosku, kita lanjut ya. Ini pemasangan pelek atau sepatunya. Ini peleknya menggunakan Mertis ini ya. Ini peleknya harganya 70 juta plus lah pokoknya. Oke bosku, ini peleknya udah terpasang ya. Kaki-kakinya ini pelek seharga 70 juta plus ya. Nggak tahu lah 7 juta plusnya itu berapa. Nah, yang penting, nah di sini harus ada penyesuaian di bagian bottomnya ya, biar ini posisi floatingnya nggak nyangkut ya bosku. Nah, oke, ini lancar sekali nih muternya. Anjay, mantap. Oke, ini lanjut, ini pemasangan kaliper depan. Ini kaliper depannya pakai merek Brembo GP4 RX lah. Nah, nanti kan di sini ada penyesuaian bosing ya. Ini bautnya sementara dulu aja. Nanti bosingnya kita cari yang pas lah. Maksudnya tanpa, ini kan masih ngering-ngering ya. Nanti kita cari bosing yang pas biar nggak ngering-ngering, biar rapi. Oke. Nah, ini masih menggunakan ringan. Nanti kita cari bosing yang pas biar nggak ngering-ngering ini, biar rapi.
Kalau banyak kering kayak gini kayak gimana gitu berarti? Jepat nanti deh. Bautnya sementara ya, jangan fokus sama bautnya. Ini bautnya belat buat sementara aja, nanti kita ganti. Dapat apa dan utara nah agak sini dikit. Nah ini kan masih pakai ring tuh. Nanti kita cari baut apa posisi yang pas biar nggak ngering-ngering, biar nggak cerepet-cerepet kayak gini ya. Nah ini bener-bener presisi ya. Dia posisi disk itu ada di tengah-tengah kaliper biar ngeremnya enak. Soalnya kalau dia nggak di tengah-tengah nanti pengaruh di master remnya ya. Dia master remnya nggak enak nanti. Tuh bener-bener PNP. Sebenarnya kalau di PNP itu dia main PNP itu gimana ya bosku ngomongnya, ya kayak nggak mungkin gitu, pasti ada penyesuaian, nggak tahu di kalipernya, nggak tahu di bottomnya, ini pasti ada sesuaian. Nah di sini biar nggak nyangkut kan, di sini di bottomnya itu sedikit dibabat ya, tuh lihat itu kan ada babatannya itu buat supaya nggak mentok ke floatingnya. Oke, ini peleknya macer sini, mas kesini, nggak bisa bercanda ya bosku. Ini peleknya Mercedes ini 70 juta plus plus atau 75 juta gitu pokoknya. Intinya 70 ke atas ya, mantap. Nah oke bosku, lanjut lagi ya. Ini pemasangan pelek bagian belakang. Ini apa bracketnya by NGT sama yang depan juga. Nah ini PNP ya, paksa dikit tapi oke. Ini pelek bagian belakangnya udah pasang ya. Nah nanti posisi kalipernya ini ada di bawah. Ini bracketnya posisi kaliper di bawah ya. Ini buat startnya nanti ke depan. Oke, ini bener-bener lancar ya bosku. Pelek mas kesini, oh enggak baju, ini bercanda. Ini peleknya mas kesini ya. Yes. Nah, gimana kan? Baik deh. Udah kepasang kalipernya. Nah seperti saya bilang tadi, ini posisi kaliper bracketnya buat kaliper bagian bawah ya, buat bawah ini. Nah yang bagian atas juga ada, tapi ini posisi kalipernya di bawah ini bracketnya. Tapi cakep sih bosku, kayak gua aja.